Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saat ini kita masih berkesempatan untuk terus meniti ke dalam diri, memasuki titian kesadaran tangga yang ketujuh. Semoga di tangga yang ketujuh ini kita semakin bersemangat karena tangga kita masih jauh. Tangga kita semuanya ada 30. Tetapi tidak usah memikirkan tangga yang 30. Naiki saja tangga demi tangga. Semoga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kesadaran kita terus meningkat, yang ditandai dengan kehidupan kita yang semakin tenang, semakin berkelimpahan, semakin damai. Oleh karena itu, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk terus belajar di sekolah kehidupan ini, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali tangga kesadaran yang ketujuh ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga ilmu yang didapat untuk menaikkan kesadaran kita ini menjadi syafaat, menjadi pendorong, menjadi motivasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita lahir batin. Dan kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang ketujuh ini, saya menitik beratkan kepada para sahabat semua untuk hidup dengan cahaya kesadaran sendiri. Hidup dengan cahaya kesadaran sendiri. Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh kita saat ini adalah transformasi. Transformasi dari ketidaksadaran menuju ke kesadaran. Transformasi dari kegelapan menuju terang. Saya berulang kali mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita meniti ke dalam diri, kita bergerak ke pusat kita sendiri. Begitu sampai di pusat diri kita, di kesadaran murni kita akan bertemu dengan cahaya sejati. Saya berbicara cahaya sejati, bukan cahaya yang datang dan pergi, tapi cahaya yang abadi. Cahaya yang tidak terpengaruh oleh kehidupan dan kematian. Beda dengan cahaya yang di luar. Cahaya lampu datang dan pergi. Bahkan cahaya matahari pun sebetulnya suatu saat akan pergi. Karena walaupun umur matahari itu miliaran tahun, tapi suatu saat matahari juga akan kehabisan bahan bakarnya. Sehingga matahari akan berhenti bersinar. Dan itu masih kelompok cahaya majasi, bukan cahaya sejati. Berbicara tentang kesadaran, bergerak dari gelap ke terang, yang sama maksud dengan terang itu adalah terangnya batin kita. Saat kita menemukan cahaya sejati dalam diri kita. Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Makanya kita harus menemukan bintang di langit yang terdekat kita. Kita harus menemukan matahari di langit yang terdekat kita. Kita harus menemukan bulan di langit yang terdekat kita. Dan itu yang digambarkan oleh para nabi, para rasul. Sehingga Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Itu kan simbolisasi dari perjalanan ke dalam. Sampai beliau menyatakan, aku terbebas dari apa yang dipersekutukan. Kan itu setelah melewati perjalanan fase-fase meniti ke dalam diri. Yaitu menemukan cahaya sejati. Oleh karena itu, hiduplah dengan cahaya kesadaran sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah transformasi. Dari kegelapan menuju terang benderang.
Artinya kita harus bergerak dari pinggir ke pusat diri kita sendiri. Hiduplah dari waktu ke waktu. Dan hidup itu tidak menuruti model yang diberikan oleh lingkungan. Karena model yang diberikan oleh lingkungan belum tentu cocok dengan cahaya kesadaran kita sendiri. Jadi, hiduplah menurut cahaya kesadaran kita sendiri. Para sahabat, orang yang sadar bertindak saat ini. Orang yang sadar membawa dirinya ke saat ini, di sini, sekarang. Tidak mengizinkan dirinya dibawa oleh pikiran ke masa depan, tidak mengizinkan dirinya dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Dia sepenuhnya memiliki perhatian penuh pada saat ini. Karena saat ini adalah hidup yang sesungguhnya. Orang sadar hanya bertindak saat ini. Bukan dari masa lalu atau dari ingatan. Orang yang sadar, dia merespon. Bukan sekedar bereaksi. Responnya orang yang sadar, cantik, natural, dan responnya itu sesuai dengan keadaan. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Di tangga yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pentingnya kesadaran. Kita butuh kesadaran, bukan karakter. Bukan bentukan dari luar, tetapi bawaan alami yang dibekalkan oleh semesta kepada kita. Maka kita harus kembali kepada bekal alami itu. Berkah otentik yang diberikan semesta kepada kita. Dengan cara menyingkirkan semua kotoran-kotoran. Cara berpikir yang kurang tepat akan mengakibatkan cara berbicara yang kurang tepat, cara bertindak yang kurang tepat. Kita kembalikan kepada berkah otentik kita sendiri. Beda ya, orang yang sadar dengan orang yang berkarakter. Seorang yang berkarakter, cirinya sederhana. Dia tidak pernah mampu menghadapi situasi. Kenapa begitu? Karena bentukan dari luar itu kan bentukan itu dari masa lalu. Sedangkan situasi itu datang dari masa kini. Sedangkan situasi kan terus berubah. Nah, bagaimana situasi yang terus berubah bisa dijawab dengan bentukan pengetahuan dari masa lalu. Kita menyadari bahwa sebetulnya apa yang disepakati sebagai benar di masa lalu, dalam pengetahuan ya, mungkin saat ini tidak disepakati lagi sebagai benar. Dulu orang menyepakati bahwa sebetulnya atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Saat itu disepakati benar. Tetapi kemudian pengetahuan berkembang. Ternyata dalam atom ada yang lebih kecil lagi. Ada elektron, ada proton. Gugurlah kesepakatan tentang benar bahwa atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur. Karena ditemukan di dalam atom ada elektron dan proton. Saat itu dianggap benar, tapi kemudian berubah lagi. Oh, ternyata ya di dalam bagian yang terkecil itu pun masih ada lagi. Ada lepton, ada boson yang disebut dengan quark. Saat itu dianggap benar, tapi kemudian muncul lagi. Ya, oh ternyata elektron itu bukan benda, tidak benar-benar materi. Tetapi dia sesungguhnya adalah potensi. Dia adalah energi yang bisa menimbulkan berbagai macam probability. Sehingga muncul yang namanya superstring. Dan itu terus berkembang. Jadi sesuatu yang disepakati benar di masa lalu, belum tentu di saat ini masih kita sepakati. Nah, sedangkan masalah yang muncul itu terus-menerus berubah dan berbeda. Karena kehidupan itu seperti sungai. Kalau kita melihat sungai, secara kasat mata stagnan. Seakan-akan sungai itu ya begitu. Padahal air yang mengalir di sungai yang sekarang sudah bukan air yang kemarin. Dan air yang akan mengalir di sungai besok sudah bukan air yang sekarang. Jadi sebenarnya situasi sungai itu terus berubah.
Seperti itu kehidupan. Terus ya bergerak dari waktu ke waktu. Ya, nah kalau kita ya bergerak dari waktu ke waktu menggunakan model bentukan dari lingkungan, tentu saja ya, bukan dari cahaya kesadaran kita sendiri, pasti akan ada ketidaksesuaian. Jadi seseorang yang berkarakter tidak pernah mampu menghadapi situasi. Kenapa? Karena ya semua bentukan yang dari luar itu mungkin sudah usang, sedangkan situasi terus berubah. Situasi tidak pernah sama. Seperti yang saya gambarkan, seperti sungai yang mengalir. Dan jawaban orang yang berkarakter selalu sama. Karena pengetahuan itu yang ada dalam dirinya tidak berubah. Makanya ya, orang yang berkarakter itu hanya mengulang-ulang pengetahuan yang sudah dia tahu. Nah, itu sebabnya ketika orang belajar kesadaran, itu ada yang disebut dengan intuisi. Intuisi itu fleksibel. Dan itu akan menyesuaikan diri dengan situasi yang muncul. Makanya coba perhatikan. Ada yang namanya ilmu bentukan dari luar, adanya ilmu yang dari dalam. Kalau dalam bahasa Quran namanya ilmu laduni. Ilmu yang datang dari sisinya. Dan ilmu yang semacam itu spontan, menjawab permasalahan sesuai dengan realitas yang ada, karena itu lahir dari kesadaran. Bukan dari intelektualitas, tapi dari intelijensia, dari kesadaran. Jadi orang yang berkarakter selalu memberikan jawaban yang tetap terhadap situasi yang berubah. Kenapa? Karena sebetulnya bentukan dari luar itu ya tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Tidak fleksibel. Nah, kita ini kan sebagai seorang anak ya. Kita kan diberitahu hal-hal tertentu oleh lingkungan. Kita diberitahu oleh orang tua, kita diberitahu oleh guru, ya. Kita tinggal dalam lingkungan seperti itu. Nah, ketika kita sudah dewasa, kan kehidupan kita sudah berubah. Tetapi jawaban yang diberikan kepada kita oleh orang tua, oleh guru, itu masih ada loh di alam bawah sadar kita, di benak kita. Dan kita masih menggunakan jawaban-jawaban yang diberikan di masa lalu untuk menghadapi situasi yang sekarang. Nah, kalau kita tidak meningkatkan kesadaran, otomatis pengetahuan itu sudah usang, sudah tidak berguna lagi. Dan jika ada sesuatu yang terjadi pada kita, kita akan bertindak sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh lingkungan dulu, oleh orang tua atau oleh guru, ya. Bahkan yang diberikan kepada kita 50 tahun yang lalu mesti digunakan untuk menjawab situasi yang muncul saat ini. Padahal dalam kurun waktu 50 tahun itu, ya, sungai sudah bukan sungai yang dulu lagi. Air yang mengalir di bawah jembatan itu sudah berbeda. Kehidupan itu sudah berbeda. Bahkan 1 detik yang akan datang, kehidupan itu sudah tidak sama lagi. Kehidupan sudah berbeda. Oleh karena itu maka orang yang berkesadaran bertindak saat ini. Bukan di masa lalu, bukan di masa yang akan datang, tapi bertindak di saat ini. Dengan kesadarannya dia mampu ya mengelola situasi sebagai realitas apa adanya. Para sahabat, kita tidak bisa memasuki sungai yang sama 2 kali. Sama dengan kita tidak akan pernah bisa memasuki hari yang sama 2 kali. Karena hari ini walaupun namanya hari Rabu, Rabu yang hari ini sudah beda dengan Rabu yang dulu. Senin hari ini sudah beda dengan Senin yang lalu. Situasi sudah berubah karena waktu juga sudah berubah. Kita tidak dapat memasuki sungai yang sama, ya, yang sama sekalipun. Karena sungai itu mengalir begitu cepat. Nah, kalau saya umpamakan, kesadaran itu seperti sungai. Kesadaran itu seperti sungai. Seorang guru sejati tidak pernah memberikan seorang murid sebuah kode etik apapun. Seorang guru sejati hanya memberikan mata untuk melihat, kesadaran untuk berefleksi, cermin untuk menanggapi situasi apapun yang muncul. Seorang guru sejati
tidak pernah memberikan pada muridnya informasi yang rinci tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seorang guru sejati tidak memberikan kepada muridnya perintah. Seorang guru sejati memberi murid perintah, padahal ketika dia memberikan perintah, mungkin 10 perintah, maka diperlukan perintah-perintah yang lain karena hidup jauh lebih rumit. Nah, itu sebabnya dalam tradisi spiritual, kalau belajar kesadaran, kita memerlukan seorang guru. Guru yang sejati, yang tidak memberikan platform tentang kode etik, yang tidak memberikan informasi yang rinci, yang tidak memberikan perintah, yang tidak memberikan 10 perintah, 20 perintah. Karena kalau perintah itu, kalau 20 perintah kemarin, mungkin masih berlaku kemarin. Tapi untuk yang hari ini, karena kehidupan itu lebih rumit, maka perintah yang kemarin mungkin sudah tidak berlaku lagi. Makanya seorang guru sejati hanya memberikan mata untuk melihat, kesadaran untuk berefleksi, dan cermin untuk menanggapi situasi apapun yang muncul. Karena apa? Karena kesadaran itu seperti sungai. Karena kesadaran seperti sungai, maka ya hidup dari waktu ke waktu. Tidak ada yang sama. Coba perhatikan para sahabat. Dalam kehidupan ini ada ribuan aturan. Ada begitu banyak aturan. Bahkan sebetulnya ya dalam kitab suci pun kan sebetulnya banyak sekali aturan. Padahal akan ada banyak kemungkinan situasi yang muncul. Nah, kalau kita menanggapi situasi yang muncul dengan jawaban yang sudah dipersiapkan, maka itu sudah bukan kesadaran. Nah, sekarang kita pun mungkin akan kesulitan untuk mengingat ribuan aturan itu. Lalu ketika situasi muncul, kita kemudian memikirkan, ini aturan yang mana nih yang berlaku untuk situasi yang sekarang. Tetapi ketika kita sudah memiliki kesadaran, setiap situasi yang muncul, maka akan ada kesadaran dalam diri kita untuk menyelesaikan situasi itu secara fleksibel. Bahkan para sahabat, seseorang yang cukup cerdik, yang bisa menghafal ribuan aturan, cukup pintar, selalu akan menemukan cara untuk mensiasati aturan itu. Jika dia tidak ingin melakukan hal tertentu, dia akan menemukan jalan untuk menyiasati aturan itu. Dan jika ingin melakukan sesuatu, dia juga akan menemukan jalan untuk menyiasati aturan itu. Coba sekarang. Sebetulnya yang sering menyimpang itu kan sebenarnya implementasi dari aturan. Sudah ada aturan. Tetapi orang-orang yang cerdik, yang pikirannya sudah negatif, dia akan selalu mencari cara untuk mensiasati aturan itu. Sehingga dia selamat. Ketika dia melanggar aturan, dia tidak terjebak oleh hukum akibat dia melanggar aturan itu. Maka yang terjadi, perhatikan ya, ketika orang-orang berkarakter hidup tanpa kesadaran, yang dilakukan itu kan menyiasati aturan. Dan ini terjadi sekarang di kehidupan kita. Banyak orang yang menyiasati aturan untuk menghalalkan yang dia inginkan atau untuk menghalalkan yang dia tidak inginkan. Makanya di semua lembaga, di semua birokrasi, banyak sekali kan sebetulnya orang menyiasati aturan demi untuk melegalkan supaya yang diinginkan itu lancar atau supaya yang tidak diinginkan juga terkabul. Itulah sebetulnya bentukan dari lingkungan. Makanya pendidikan kesadaran sangat penting daripada pendidikan karakter. Coba, kenapa ada orang sekolah sudah tinggi tetapi masih melanggar aturan? Karena tidak ada kesadaran. Ada orang, mohon maaf, sudah belajar begitu banyak aturan. Bahkan aturan dari kitab suci, aturan dari hadis, aturan dari orang-orang suci di masa lalu. Malah justru yang dia lakukan adalah mensiasati aturan itu untuk melegalkan apa yang dia inginkan atau yang tidak diinginkan. Dan sekarang ya begitu banyak aturan
implementasinya malah disiasati. Kenapa? Tidak ada yang namanya kesadaran. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya di kampus, saya bilang kampus ini disebut religius apabila ujian sudah tidak perlu ada yang mengawasi. Diawasi saja, itu masih mencari cara untuk nyontek, bekerja sama. Yang penting ya keinginan dia tercapai, yaitu supaya bisa lulus. Gimana caranya supaya bisa lulus? Walaupun cara itu bukan cara yang bersesuaian dengan ya prinsip otentik dari kesadaran murni yang ada di dalamnya. Padahal sebenarnya ketika menyontek pastikan akan terjadi perlawanan yang di dalam. Pasti akan mengalami kegelisahan, akan mengalami kekacauan. Tapi itu diabaikannya. Yang penting dia punya keinginan untuk bisa lulus. Mengerjakan tugas dengan cara yang tidak halal. Bahkan saya sering mengatakan ya memfotokopi buku sebenarnya itu sudah mencuri. Apalagi tanpa seizin yang memiliki hak cipta untuk buku itu. Tapi kan sekarang dianggap memfotokopi itu membeli. Padahal itu kan sebetulnya mengkopi. Tanpa memberikan apresiasi kepada orang yang telah susah payah menyusun buku itu. Makanya saya sering mengatakan, udah beli buku yang asli saja. Walaupun harus iuran. Daripada beli buku fotokopi. Dan itu kan sebetulnya sudah mencuri. Tetapi itulah memang ketika tidak ada kesadaran, apapun yang akan dilakukan. Walaupun ada undang-undang hak cipta, tidak boleh mengkopi, tapi kan tetap dilakukan. Mohon maaf ya, seperti kajian-kajian saya di YouTube, banyak sekali yang mengambil kajian-kajian ini tanpa seizin saya. Hanya sekedar untuk monetisasi, hanya sekedar untuk mencari keuntungan sesaat. Padahal aturan sudah ada. Saya yakin ya, orang-orang yang berani mengambil ya hak cipta orang lain, lalu diaku sebagai hak ciptanya, itu jelas saat dia mengambil dalam keadaan tidak sadar. Kalau punya kesadaran tidak mungkin seperti itu. Apakah dia tidak sekolah? Apakah dia tidak mengaji? Mungkin sekolah, mungkin mengaji. Tetapi lagi-lagi, yang dipentingkan dalam dirinya bukan kesadaran, tapi karakter, bentukan dari lingkungan. Sehingga malah justru ya menjadi sangat cerdik untuk menyiasati sesuatu supaya itu dianggap miliknya. Ada yang disamarkan suaranya, ada yang disamarkan gambarnya, macam-macam ya. Saya perhatikan. Ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena lagi-lagi itulah hasil pendidikan karakter. Jadi seperti religius padahal tidak religius. Seperti suci padahal tidak suci. Seperti terhormat padahal tidak. Para sahabat, ada ribuan aturan yang bisa diberikan kepada seseorang. Tetapi ribuan aturan yang diberikan ke seseorang, kalau tidak disertai dengan kesadaran, kan sebenarnya tidak ada gunanya. Sudah banyak kan tulisan di mana-mana bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada kesadaran, tetap saja dia membuang puntung rokok di mana saja, membuang sampah di mana saja, walaupun sudah ada tempat sampah. Lagi-lagi, itu bedanya pendidikan karakter dengan pendidikan kesadaran. Walaupun orang itu membuang sampah ke tempat sampah, tetapi ada keterpaksaan karena takut denda, itu juga tidak akan menjadi kebajikan. Kan ada tuh di tempat-tempat tertentu di mana masyarakat itu ditekan oleh aturan, bukan oleh kesadaran. Dia itu melakukan kebaikan semata-mata karena takut denda. Itu bukan kebaikan. Karena itu hanya semata-mata ya keterpaksaan. Dan semua yang dipaksa suatu saat akan meledak, akan melakukan perlawanan. Jadi selalu akan ada ditemukan cara untuk menghindari aturan. Mereka selalu menemukan solusi yang disebut dengan pintu belakang. Sudah jelas, menyogok itu tidak boleh. Karena di dalam hadis juga dikatakan yang menyogok dengan yang disogok sama-sama masuk neraka. Tetapi sogok menyogok tetap aja jalan lewat pintu belakang. Padahal sudah ada aturan. Tidak boleh ya ketika menerima
pegawai misalkan, ya, lewat sogok menyogok, tidak boleh. Aturan sudah ada. Tapi kan disiasati. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai yang dia inginkan. Itulah ketika tidak ada kesadaran. Makanya ya sepanjang tidak ada pendidikan kesadaran, kita akan terus terjebak dalam ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran buahnya adalah dosa. Sedangkan kesadaran buahnya adalah kebajikan. Jadi jangan berharap akan ada kebajikan kalau tidak ada pendidikan kesadaran. Jadi orang yang berkarakter ya bisa memberi topeng palsu. Ya, seperti religius padahal tidak. Hanya sekedar ingin dipandang oleh orang luar. Coba, mohon maaf. Banyak orang yang mengatakan dirinya suci. Gores aja sedikit dia, orang yang menganggap dirinya suci. Kita akan menemukan hewan yang bersembunyi di balik dirinya. Akan keluar tuh sifat-sifat hewaninya. Marah, menghujat, mencaci maki. Padahal dirinya sudah mengklaim sebagai orang suci. Berdandan seperti orang yang suci. Gores saja sedikit. Akan keluar tuh binatang di balik tubuh aslinya. Itulah ya. Ketika seseorang dibentuk oleh bentukan dari lingkungan, ya, cuma cantik di permukaan. Tetapi tidak cantik sampai ke dalam. Itulah berbahaya. Oleh karena itu maka kita perlu ya orang-orang yang berkesadaran. Kalau orang yang berkesadaran yang dikendalikan oleh kesadaran murni dari dalam, dia tidak akan pernah melawan fitrah otentik dari jiwanya. Tidak akan pernah merendahkan orang lain, tidak pernah akan menghukumi orang lain. Daripada marah, dia lebih bagus memaafkan. Daripada menghakimi, lebih bagus memahami. Itulah orang yang berkesadaran. Sangat berbeda dengan karakter yang bentukan dari luar. Para sahabat, oleh karena itu maka sepanjang kita berdiam dalam kedangkalan, tidak akan ada yang berubah dengan diri kita. Perubahan yang sebenarnya datang dari pusat keberadaan, bukan dari pinggiran. Begitu kita mengakses pusat kesadaran kita, pusat keberadaan kita, dan kita bergerak dari pinggiran ke pusat, maka kita akan menemukan kesadaran. Jadi kalau diumpamakan, kesadaran itu adanya di pusat, sedangkan karakter itu adanya di pinggiran. Seperti roda, ya, seperti roda. Lihat ya, yang pinggirannya kan sibuk, padahal yang pusatnya diam saja. Yang suka sibuk di luar itu, itulah karakter. Kalau kesadaran itu tidak, ya. Orang yang berkesadaran, bahkan saat dicaci maki oleh orang lain pun, dia tetap saja di pusat, tetap saja diam, tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Karena dia tahu, ketika dia melakukan perlawanan, berarti dia sedang melakukan kejahatan untuk melawan kejahatan. Bukankah berkontribusi pada kejahatan? Sama dengan kegelapan dilawan oleh kegelapan. Karena tidak bisa menghilangkan kegelapan, kecuali menghadirkan cahaya. Saya sering mengatakan bahwa air keruh itu tidak usah dikocek. Air keruh tidak usah dilawan. Air keruh itu didiamkan saja, maka akan jernih dengan sendirinya. Sama seperti orang yang suka berantem. Gak usah dilawan, biarkan aja. Ntar juga capek sendiri. Jadi kita tidak usah kemudian harus menanggapi hujatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena orang yang masih menghujat, itu berarti masih tidak sadar. Dia masih dikendalikan oleh egonya, ketidaksadarannya, kegelapannya. Dan kalau kita kemudian kembali ya menghujat juga, kan sama saja dengan kegelapan dilawan dengan kegelapan. Terus siapa yang waras? Jadi kalau kita masih terganggu ketika kita sholat oleh lingkungan yang berisik, sebenarnya jangan menyalahkan lingkungan. Berarti sholat kita belum benar. Karena kalau sholat kita sudah benar, tidak akan terganggu. Kalau sholat kita sudah khusyuk, kita tidak perlu kondisi apapun di luar diri kita untuk mencapai sholat kita. Sama ibadah yang lain pun tidak perlu kita mengkondisikan orang lain harus menghormati kita. Kalau kita sudah benar melakukan itu, maka semua itu tidak ada artinya yang di luar. Kalau kita berfokus ke dalam, itulah pentingnya kita berfokus ke pusat. Karena pusat itu tidak pernah bergerak. Pusat itu diam. Para sahabat,
Saat kita mulai melihat kekurangan kita akan jatuh seperti daun kering. Kita tidak perlu melakukan hal lain. Cukup melihat diri kita. Hanya menyadari kekurangan kita itu saja, maka kesadaran akan muncul. Jadi sebetulnya teknik untuk meningkatkan kesadaran yang paling sederhana adalah kita menyadari dan bisa melihat kekurangan kita. Kesalahan yang berulang itu sebenarnya karena ketidaksadaran. Aneh ya, ada orang yang mengeluhkan, kenapa saya bisa mengalami kejadian yang sama berulang-ulang? Padahal kejadian yang sama berulang-ulang, kesalahan sama yang berulang-ulang, itu sebetulnya akibat dari ketidaksadaran. Seseorang akan dapat terus membuat kesalahan yang sama hanya jika dia tetap dalam keadaan tidak sadar. Jadi ada kata-kata yang nyinyir sebetulnya. Ketidaksadaran itu adalah sebuah prasyarat untuk membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi. Jadi ketidaksadaran itu sebuah prasyarat untuk membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi. Makanya banyak sekali orang yang membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi, tetapi tidak pernah menyadari sebetulnya itu adalah produk dari ketidaksadaran. Banyak orang yang menganggap dirinya begitu cantik, begitu masuk akal, begitu berbudi luhur, begitu suci, tapi kenyataannya tidak. Itu hanyalah fiksi. Itu hanyalah mitos. Karena ketidaksadaran. Banyak orang yang menciptakan fiksi untuk dirinya sendiri, mitos untuk dirinya sendiri, menganggap dirinya cantik, masuk akal, berbudi, begitu suci. Padahal itu cuma mitos. Itu cuma fiksi yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Tetap saja dia tidak sadar. Sepanjang dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah mencapai kesadaran. Jadi di tangga yang ketujuh ini para sahabat, mari kita melihat kekurangan diri kita. Maka itu adalah awal untuk bangkitnya kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.